Apa arti cinta? Cinta itu dominasi hati. Dominannya hati. Condong hati. Herlan aja nggak bisa ngertiin cinta, gimana mau bisa pacaran terus gitu loh. So, Kang Dava, apa itu cinta? Adanya ketertarikan, saling menyayangi. Iya, makanya cuma tarik-tarikan doang aja. Tarik-tarikan. Iya. Secara substansi, cinta itu apa? Langkah pertama yang harus kita perbaiki itu jangan anggap pekerjaan rumah itu sepele. Iya. Allah menyebutnya perjanjian rumah tangga itu misakon golid. Perjanjian yang berat. Nggak main-main itu. Mereka sangat-sangat salah kalau memberesin rumah dianggap sepele. Sangat-sangat salah kalau kita nganggap pekerjaan di rumah menyenangkan suami sepele. Alah gitu aja, hal kecil aja udah ribut. Iya. Dan akhirnya kita jadi apa? Meremehkan sesuatu yang Allah perintahkan. Satu hal yang tidak disukai oleh seorang perempuan itu kepada laki-laki, jangan cemburuan katanya Ustaz. Kalau kemana-mana kalau misalkan ini diawasi, dekat dengan ini dicurigai gitu ya. Padahal di satu sisi tadi Ustaz sampaikan di awal juga ya, bahwa di laki-laki itu jangan dayut tadi Ustaz ya. Jangan kemudian tidak cemburu gitu ya kalau melihat istri mungkin dekat dengan lawan jenisnya dan sebagainya. Hal itu tuh harus seperti apa Ustaz? Sampaikan pada istri bahwa sikap cemburu kita tuh bukan hal yang negatif gitu sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, alhamdulillah. Kalau sebelumnya kita sudah menyimak karena kita rencananya berseri juga ya, berbincang dengan narasumber kita sebelumnya pada podcast terakhir ya, dengan siapa kira-kira, pasti sahabat MK sudah nonton juga pastikan ya, karena pembahasan sebelumnya ini pembahasan kita persiapan menuju memahami juga bagaimana itu pernikahan ya Kang Dava ya. Iya, betul sekali nih Kang Herlan. Kalau berbicara berkaitan dengan pernikahan tentunya ada persiapan-persiapan yang perlu sama-sama dihadirkan juga. Terlebih lagi ketika sudah akad begitu, Kang Herlan ada juga yang perlu dipersiapkan juga gitu. Iya. Kemarin Kang Dava niatnya mau belajar nih. Iya. Sekarang gimana Kang? Sekarang jadi termotivasi untuk semangat lebih belajar gitu ya. Lebih belajar ya. Lebih belajar lagi karena jadi sekarang sudah punya tunggu tanggal nikahnya? Masya Allah. Atau masih tunggu tanggal mainnya nih? Kalau saat ini mungkin belum ya. Belum ya. Berarti Omdo. Suaranya sudah kedengeran sahabat MK, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Omdo. Berarti Omdo langsung. Kalau udah tangan enggaknya betul baru bener itu. Pelajaran itu. Kalau belum mah belum. Biar panas. Agak gerah ini Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bisa silaturahim lagi Ustaz, kabar baik ya? Alhamdulillah kulihal. Alhamdulillah. Ustaz, kemarin kita sudah cukup panjang juga ngobrol ya Ustaz tentang nikah. Ternyata punya makna yang kalau kita coba gali itu setiap hurufnya ada maknanya Ustaz ya? Iya. Ada artinya Ustaz ya? Iya. Nih jadi sahabat MK yang menonton kemarin sudah mulai, mungkin diantaranya sudah ada yang punya tanggal nikahnya Ustaz. Sudah punya tanggal nikahnya. Amin. Ya, insyaallah ya. Amin. Nah, langkah selanjutnya nih Ustaz, kita persiapkan kembali ilmu tentu ya Ustaz ya, untuk bagaimana kalau kata Ustaz itu kalau kita main bola itu harus ada warming up, pemanasan. Ya. Ada pemanasan. Nah, ilmu ini jadi satu hal yang perlu terus kita upayakan gitu Ustaz, untuk kita dapatkan gitu, untuk simak dalam mengarungi rumah tangga. Ya, tapi jangan sampai pemahaman yang muncul itu adalah belajar dulu baru berbuat. Belajar dulu baru berbuat. Iya. Harusnya seperti apa Ustaz? Sampai kapan? Oh, terus. Karena orang yang namanya belajar nggak akan pernah selesai. Sampai kapan? Karena baginda mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Iya, wajib. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki dan perempuan muslim. Terus utlubul ilma minal mahdi ilah lahdi. Sampai kapan?
sampai wafat. Iya kan, berarti kan nunggu wafat dulu baru nikah gitu. Iya ini. Artinya harusnya adalah earning by doing. Learning by doing. Belajar sambil melakukan. Oh iya. Kita akan tahu apakah kita siap atau tidak siap ketika kita sudah melakukan. Ternyata ketika kita melakukan banyak belum siapnya, ya makanya belajar sambil doing. Sambil melakukan gitu ya. Ya. Dan itu pengalaman luar biasa. Judul aja coba, Kang Dery, Kang Dapa, Kang Herlan lah. Ya. Pelajaran apa di sekolah yang paling enak? Praktek atau teori? Praktek di mana-mana juga. Praktek. Iya kan? Betul. Iya. Dan lebih berkesan apa? Praktek atau teori? Praktek. Ya, pada prakteknya supaya pernikahan itu kan sesuatu yang harusnya membahagiakan. Tadi kata Ustadz, pernikahan itu nikah 10% enaknya. 90%-nya apa? Yang hafal itu aja. Ya gini, langkah awal itu kan jelas ya. Iya. Niat dulu ya. Innamal a'malu binniyat. Makanya kita harus jujur pada diri kita sendiri kepada Allah, dan Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Iya. Nggak bisa kita tutupi. Kita mau nikah tuh karena apa? Karena Allah ya, ibadah. Jangan cuma basa-basi gitu kan. Karena apa? Keinginan yang sebenarnya kita tutupi gitu loh dengan bahasa mencari doa Allah. Ya, itu harus diucapkan. Dan itu benar. Tetapi dalam prakteknya, makanya kata Allah kan manusia terikat dengan apa yang dilakukannya, bukan dengan apa yang diucapkannya saja. Makanya Allah mengatakan kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya. Bukan dengan apa yang dia ucapkan. Coba tanya sama orang mabok, mau surga nggak? Pas jawabannya apa? Mau lah. Iya kan? Iya. Iya nggak? Tapi dia perbuatannya mengantarkan masuk surga tidak? Tidak, karena mabok. Karena 3 golongan yang tidak akan masuk surga selamanya. Pertama dayus. Salasun la yadkhulul jannah abadan. Tidak akan masuk surga 3 golongan kata baginda. Yang pertama adalah dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu pada keluarga ketika berbuat maksiat. Yang kedua, laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Yang ketiga, pemabok. 3. Kan itu, makanya sekarang kita lihatnya adalah pada faktor fisik kita. Maksudnya apa? Secara fisik dia sudah berfungsi belum untuk pernikahan. Makanya bahasa Rasul, ya maksirul sabab man ba'a. Siapa yang sudah ba'a? Ba'a itu maknanya mampu dalam artian fisik. Oh, fisiknya sudah mampu. Ya, cuma dibahas oleh hari parenting termasuk adalah mental. Ya, dua-duanya. Tapi cenderungnya kepada fisik. Apa kata Rasul? Suruh nikah kan? Iya. Dan itu usia berapa rata-rata? Ya, baliknya laki-laki rata-rata 15 tahun. 15, betul. Makanya Imam Tantawi yang di Kuwait, begitu dia mimpi pertama, minggu depannya nikahan orang tuanya. Wah. Kenapa? Sudah mampu dia. Oh iya. Ya kan? Makanya antara tergesa-gesa dengan menyegerakan berbeda. Kebanyakan orang menikah itu tergesa-gesa ketimbang menyegerakan. Tergesa-gesa itu konotasinya seperti apa ya, mengedepankan nafsu gitu saja. Itu dia. Kalau segera memang dia udah layak. Makanya tugas orang tua mendidik anak ketika balik harusnya udah layak dinikah. Balik itu. Makanya dalam kaidah pendidikan anak laki-laki itu wajibnya orang tua sampai balik. Setelah balik itu hukumnya sunnah katanya. Iya. Kenapa? Karena dia sudah mampu hidup sendiri. Sudah harus bisa memiliki tanggung jawab pada dirinya. Beda dengan wanita sampai dengan dibawa oleh suaminya menikah. Itu kewajiban orang tuanya.
Kan itu. Nah sementara kita hari ini kita saksikan usia 15 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun, 35 tahun masih belum berani nikah dia. Maka cuma bilang ngomong tanggal mainnya doang, gitu aja. Gitu. Tunggu katanya. Makanya yang paling ya learning by doing gitu. Belajar sambil terus praktek. Apa sih yang menyebabkan orang menunda pernikahan kan gitu kan? Iya. Pasti urusannya adalah finansial, banyak kan, hampir umum. Pada rezeki milik siapa? Allah. Sampai Allah katakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyahum, 2 kali Allah. Hanya dibulak-balik aja. Kami yang memberi rezeki kepada kamu dan juga mereka. Mereka tuh keluarga kita, istri dan anak. Di antara lain, kami yang memberi rezeki mereka dan juga kamu. Urusan apa rezeki? Urusan Allah. Maka sampai saat mengatakan, aku nggak bisa berpikir ada orang nggak mau nikah, padahal pernikahan adalah dibukanya pintu rezeki. Iya. Makanya jangan ngomong tanggal mainnya doang gitu. Baik, Untuk meyakinkan itu Ustadz seperti apa begitu? Karena boleh jadi ada beberapa tahapan mungkin untuk di kalangan yang muda begitu ya Ustadz ya. Ada beberapa kekhawatiran ke depannya nah gitu. Ketika misalnya sudah mulai yakin yakin itu apakah memang sudah perlu diungkapkan gitu atau hanya diam saja begitu Ustaz? Sekarang yang menggerakkan hati siapa? Allah. Ya udah ngadu ke Allah. Kita terlalu terpaku pada data orang, terpaku pada hasil analisis orang. Yang disebut layak begini-begini, yang disebut sudah layak begini-begini, yang disebut sudah yakin begitu-begitu. Kenapa nggak minta sama Allah yang menggerakkan hati, yang mengendalikan hati? Ngadulah ke Allah, mintalah sama Allah. Kalau memang ya Allah saya layak nikah, segerakan ya Allah. Kalau memang belum layak, berikan aku ilmu secepatnya ya Allah. Begitu selesai. Masalah calonnya serahkan pada Allah. Tapi ketika ngomong serahkan pada Allah, juga jangan kita dominan keinginan kita. Datang ahwat, bukan datang ahwat, misalnya ada ahwat yang sudah sebenarnya udah cocok ini, cuman kitanya ada yang kurang, ada yang kurang. Memilah-milih gitu ya. Bukan, akhirnya kita terpaku bukan kepada tawakal pada Allahnya, tapi kepada apa yang Dia mau. Hanya keinginan bukan kebutuhan gitu. Ya pengalaman lah seorang gitu kan, dia tidak mempersoalkan bentuk wajahnya. Yang penting dia ahwat bukan ikhwan, katanya begitu. Gitu. Iya kan? Cuman seminggu proses pernikahannya, nggak lama. Hari itu ngelihat, hari itu ngelamar, minggu depan akad. Karena reaksi itu sangat bergantung pada aksi. Kalau aksinya kita milah-milih, maka reaksinya juga milah-milih. Berbanding lurus ya. Jelas patokan cuma satu, kata Rasul, agamanya sudah selesai. Karena itu yang kita butuhkan. Kan begitu kata baginda. Orang menikah tuh pertama lijamaliha, ya kan, 5 liha, linasabiha, terakhir lidiniha. Kata Rasul, lidiniha, agamanya. Karena itu lebih menenteramkan. Menenteramkan. Iya kan, sakinah, menenteramkan. Nah, kalau udah begitu kita minta sama Allah, faktor usia bukan lagi hal yang penting. Asal dia sudah balik. Bab itu selesai Ustaz ya. Pernikahan, persiapan selesai. Dalam menjalankan pernikahan ini kan ibadah yang paling panjang katanya kalau orang-orang bilang itu Ustaz ya. Seumur hidup gitu. Dalam perjalanannya kan pasti harus senang gitu kita menjalankannya Ustaz sebagai pasangan gitu ya. Bagaimana caranya Ustaz agar mungkin ada ujian-ujian yang datang tuh kita tetap labelnya tuh kayak seperti pacaran aja seumur hidup, seperti layaknya orang pacaran kan membahagiakan. Iya. Seperti apa Ustaz? Suruh gini, apa arti cinta? Cinta itu dominasi hati. Dominannya kan? Hati. Condong hati. Herlan aja nggak bisa ngatain cinta, gimana mau bisa pacaran terus gitu loh.
So, Kang Dafa, apa itu cinta? Adanya ketertarikan, saling menyayangi. Iya, makanya cuma tarik-tarikan doang aja. Tarik-tarikan. Oke. Iya. Secara substansi, cinta itu apa? Memberi. Memberi. Oh, baik. Agar yang dicintainya bahagia. Memberi. Sekarang yang terjadi ketidaksiapan, tidak harmonis rumah tangga, cintanya bukan memberi tapi menuntut. Oh. Iya. Kalau sudah menuntut, dominannya yang terlihat adalah kekurangan pasangannya. Tapi kalau memberi, yang dievaluasi adalah internal dirinya, apa yang kurang buat baik saya, buat pasangan saya, biar bahagia. Maka tadi di podcast sebelumnya kita bahas, kalau sudah nikah, turunkan ego. Nah, karena kita akan memberi kepada pasangan kita. Makanya bagian ditanya oleh sahabat, sebaik-baik manusia apa? Yang punya manfaat bagi orang lain. Apa itu? Memberi, benar. Betul. Dan Allah suka dengan orang yang memberi. Sok dalilnya, buka Kang Dafa. Surat Al-Lail ayat 5, ayat 6. Al-Lail itu 94 kalau tadi salah. Ya, Al-Lail 94. Betul. 92. Ya. 92. Ayat berapa, Ustaz? 56. Ayat 5 dan 6 maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Yang artinya ayat 6-nya tambah. Ayat 7-nya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan memberikan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Iya. Lihat apa kata Allah. Fa amman a'ta wattaqa. A'ta, memberi. Kontributor kan? Kontributor. Dan orientasinya takwa, memberinya dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan di situ lanjutan ayatnya wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan dari Allah. Artinya bukan pengklaiman kehebatan dia. Semuanya karena pemberian dari Allah, rahmat dari Allah. Baru kata Allah apa? Fasanuyasiruhu lil yusra. Allah mudahkan menuju jalan kemudahan. Langgeng rumah tangga, rahmat Allah. Anaknya soleh-soleha, rahmat Allah, langgeng. Nah, terkadang banyak orang yang terjebak dengan merasa saya sudah cukup ilmunya. Mangga. Begitu pas nikah, bilang hidup, nah, kok gini ya, kok gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Akhirnya apa? Yang terlihat kekurangan pasangan. Kenapa? Dia menuntut apa yang dia mau. Dia menuntut sebagai seorang suami. Dia menuntut sebagai seorang istri. Padahal tadi fokusnya adalah cinta itu memberi. Bukan menuntut. Lalu seperti apa Ustadz ketika pandangannya itu untuk memberi begitu agar bisa juga menumbuhkan rasa tersebut begitu Ustadz? Karena kan tadi ego tadi begitu ya Ustadz ya, ada ego tinggi tadi. Gitu. Tadi yang mendalikan hati siapa? Allah. Ngadu ke Allah, minta sama Allah, berzikir pada Allah, berdoalah kata Allah, berdoalah padaku, mintalah padaku, Allah akan mengabulkannya. Ud'uni, ya kan? Nah kadang-kadang kita melupakan doa ini, kita lebih percaya pada kemampuan, lebih percaya kepada ikhtiar. Saya sudah berusaha Ustadz, saya sudah lakukan semua teori. Satu yang lupa, kenapa nggak minta sama Allah keberhasilan? Teori tetap jalanin, ikhtiar tetap jalan karena tugas kita.
agar amalan kita banyak sebagai bentuk bekal kita di yaumul hisab. Beramal itu, ikhtiar itu, hasilnya terserah Allah. Asal kita di situ jangan putus asa. Lihat kurang apa Nabi Yakub. Dia berharap anaknya selamat nggak Nabi Yusuf? Selamat, tapi apa yang terjadi? Berpisah bertahun-tahun, sampai dia matanya buta. Saking sedihnya hilangnya Nabi Yusuf. Tapi dia putus asa nggak? Tidak. Dia didik anaknya yang membuat Nabi Yusuf terpisah dari bapaknya, dididik sampai dengan anaknya soleh semua. Sok coba. Padahal dalam keadaan buta. Tidak melihat. Apa namanya kalau dia tidak berikhtiar? Ikhtiar. Tapi semua hasil terserah Allah. Iya kan? Iya. Karena kita kalau bicara keluarga fokusnya ke surat Luqman. Padahal yang Allah katakan suratnya adalah baca 3 hamba kami, disebutkan Ibrahim, Ishak, Yakub. Coba lihat ke suratnya. Surat 38 ayat 45. Tiga 38, 45 atau 51 ya, coba 38, 45. Quran surat Shad, Ustaz? Ya, Shad 38 ayat 45. Coba lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Terus satu lagi. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Lihat. Allah katakan waskur, ingatlah coba. Suruh kaji kan? Siapa 3 nabi? Ibrahim, Ishak, Yakub. Bapak, anak, cucu. Lihatnya urutannya, bapak, anak, cucu. Artinya Nabi Ibrahim adalah mendidik anaknya benar, Nabi Ishak mendidik anaknya benar, sukses semua. Dan terakhir Nabi Yakub mendidik 12 anaknya menjadi orang soleh semua. Jadi kalau kita lihat potret keluarga yang hebat selain baginda Rasulullah SAW adalah 3 nabi ini. Karena disebutkan dalam Al-Quran Karim. Coba buka surat Al-Baqarah 133. Al-Baqarah 133. Al-Baqarah 133. Baca Kang Dery. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada id khadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub datang atau kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kemudian mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Lihat, sampai Allah menggunakan bahasa am kuntum syuhada. Am kuntum syuhada. Diartikan, apa kamu hadir? Coba kita kaji kehidupan Nabi Yakub, itu maksudnya. Am kuntum syuhada. Coba lihat, baca kisah Nabi Yakub, bagaimana dia meninggal dunianya. Dia kumpulkan semua anak-anaknya, 12 anaknya. Itu bagaimana Nabi Yakub? Ini menjelang sakaratul maut Nabi Yakub. Artinya apa? Di masa akhir hidup Nabi Yakub. Sementara pendidikan dia pada anaknya di masa hidup dia masih sebelum meninggal kan? Dan ini endingnya Nabi Yakub sukses mendidik anaknya.
dengan mengatakan anaknya. Yang menarik adalah jawaban anaknya ketika ditanya oleh Nabi Yakub, mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Jawabannya luar biasa, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu. Padahal Tuhannya Nabi Yakub dengan anak Nabi Yakub sama enggak? Sama, itu Allah SWT. Tapi dia menjawabnya bukan Allah, jawabnya Tuhanmu. Tuhanmu. Apa itu? Penekanan itu bahwa Bapak, kami satu visi dengan Bapak. Iya. Bahkan disebut lagi nenek moyangnya, ilah abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq, sampai ke pamannya Ismail disebutkan, paman dari bapaknya Nabi Yakub, karena kan satu bapak Nabi Ismail dengan Ishak. Yang penekanan Nabi Ismail nanti turunnya ke siapa? Baginda Rasulullah SAW. Iya kan? Iya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya berserah diri pada Allah, muslim. Sukses. Cuman ketika saya bertanya waktu ada parenting, saya nanya ke masyarakat atau ke jamaah, saya bilang, bagaimana dengan saudara Nabi Yusuf? Jawabannya apa? Jahat. Jahat, kenapa nih Ustaz? Ya karena kan mencelakakan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Iya. Jadi masih di awal-awal gitu Ustaz. Kan seharusnya begitu, gitu. Tapi ternyata masih disimpulkan jahat. Baik. Dan ucapan Nabi Yakub yang dikenal di Al-Quran adalah putus asa, lebih condong kepada kekufuran. Makanya dia menunjukkan tidak pernah menyerah. Never give up. Walaupun dia mengalami kebutaan dalam mendidik anak, dalam bangun keluarga. Kan gitu. Iya. Nah ini yang banyak diabaikan. Makanya di ayat itu, waskur ibadana Ibrahima, Ishak, wa Yakub, ulil aidi, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Kenapa? Wal absor. Cuma diterjemahkan wal absor tuh ilmu-ilmu yang tinggi. Padahal wal absor sudut pandang yang jauh ke depan, point of view. Iya. Dan point of view-nya apa? Di ayat 4-nya disebutkan, karena mengingatkan orang akan negeri akhirat. Artinya apa? Orientasinya apa? Surga. Jadi kalau rumah tangga kita ingin dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, orientasinya adalah surga. Jangan cuman kehidupan dunia. Iya Ustaz. Tadi kalau nyambung balik lagi Ustaz, kalau cinta itu memberi, bukan kemudian menuntut ya Ustaz ya, bukan menuntut. Tapi kadangkala mungkin suami tidak terucap gitu ya, terlisan ketika melihat suasana di keluarga gitu ya. Ada dalam hatinya terbesit, misalkan harusnya istri saya harusnya kayak gini nih, kayak gini gitu. Artinya itu menuntut, tapi walaupun tidak terucap gitu Ustaz. Memang kalau secara manusia ada sisi-sisi itu Ustaz ya, yang memang dia harapkan pada orang lain, dalam hal ini pada pasangannya, seperti itu pada istrinya, itu seperti apa Ustaz? Kan Allah sudah katakan dalam Al-Karim surat Al-Imran ayat 14, Zulinal linasi hubus syahwati minan nisa wal bani, dan seterusnya. Kata Allah, telah dijadikan pandangan yang indah bagi manusia sesuatu yang disenangi oleh manusia. Apa? Disebut wanita. Kedua, anak. Ketiga, emas dan perak. Kelima, kendaraan pilihan. Berikutnya, sawah dan ladang, perusahaan-perusahaan, bisnis, segala macam. Itu sebagai kesenangan dunia, kata Allah. Tapi di ayat 15-nya, maukah kamu aku tawarkan yang lebih baik dari itu? Apa? Surga disebut oleh Allah. Coba buka ayatnya. Ali Imran 14:15. Jarang dapat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Lihat. Jelas ya? Jadi memang tidak dinafikan keinginan orang terhadap itu. Terlontas dalam pikirannya, wajar, manusiawi. Cuma yang jadi tidak wajar kalau dia ucapkan dan menuntut. Kan tadi, kalau cuma keinginan mah emang itulah manusia. Iya. Jadi nggak masalah dia ada pikiran selintas tentang istrinya, dia pegang selintas tentang suaminya, setelah itu dia kembali lagi kepada Allah beristighfar. Dia juga nama jelma. Iya. Karena kita bukan malaikat. Tapi kadang hal itu tuh bisa jadi kadang-kala kalau kita bilang mungkin seperti bom waktu gitu, Ustaz. Nah, itulah bahasa-bahasa itu nggak perlu diungkapkan. Nggak perlu diungkapkan ya. Akhirnya jadi bom waktu karena emang dugaannya begitu, dia pengennya jadi bom waktu, ya udah bom waktu. Karena Allah ada pada para sangka hamba yang beriman. Dia sangka bom waktu, jadilah bom waktu. Jadi dia mengungkit hal-hal yang dulu nih nggak dilakukan oleh pasangan kita misalkan gitu, pasangannya jadi kenapa dulu gitu Ustaz? Ya, itulah akhirnya dia jadi nuntut. Iya benar. Artinya ketika itu muncul terlintas, kemudian dia beristighfar, nggak ada masalah, nah manusiawi. Iya. Sebagaimana istighfar Rasul kan menuntut. Bab harta kan? Iya. Ditawarkan oleh Allah. Mau dikasih rezeki atau bercerai? Pilih aja. Mau diceraikan sama Rasul. Ya nggak mau lah, tetap dia bertahan, bersabar dengan apa yang keinginan ada nggak? Ada, ya kan? Manusiawi dan tidak menyebutkan bahwa itu adalah aib. Wajar manusia tuh. Iya. Cuman jangan diikuti, kan begitu. Makanya lo berikan pelajaran. Jangan sampai ada action. Kalau cuma lintasan, ya itulah. Makanya minta sama Allah, karena Allah tadi, maukah kamu kutawarkan yang lebih baik dari itu semua? Baginda disuruh katakan, kul a'unabbi'ukum. Apa itu? Surga yang mengalir. Karena keinginan yang di dunia, ya nggak selevel dengan surga. Terbatas dunia itu ngan seukuran beteng. Iya. Sok coba. Iya. Kalau di surga gak berbatas dan kekal lagi. Di dunia hanya seumur waktu yang telah tentukan ajal. Dan menariknya ditutup dengan ayat Allah Maha Basirun, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ukurannya adalah apa yang dikerjakan. Kalau sudah keinginan tapi nggak dilakukan, ada masalah, manusiawi. Tapi kalau udah action, nuntutnya jadi action, nah itu persoalan gitu loh. Berarti dia bukan lagi, cinta itu bukan memberi tapi menuntut. Dan itu capek hidup kayak begitu. Kenapa? Selalu yang terlihat kekurangan pasangan. Sok aja. Ya laki-laki perempuan sama aja lah. Gitu. Tapi begini Ustadz, di sisi lain ketika kita tidak hanya untuk menuntut tapi juga perlu memberi tadi begitu kan Ustadz ya. Nah mungkin kita perlu tahu juga begitu tugas dan fungsi peran serta dari kontribusi tadi begitu dalam keluarga, baik itu suami maupun juga istri, ini seperti apa sebenarnya Ustadz? Fokuslah pada kewajiban. Simple saya sebenarnya. Iya. Karena kata Rasulullah SAW, baginda, sebaik-baik manusia yang punya manfaat bagi orang lain.
Sekarang kita berpikir dengan keluarga, apa kontribusi kita untuk keluarga, dan itu harus kebaikan. Jangan berpikir apa yang kita ingin dapatkan dari keluarga kita, tapi apa yang kita berikan. Makanya oleh Allah tutup dengan bingkai dengan ayat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Tapi lanjutan ayatnya apa? Disuruh berbuat baik. Coba buka suratnya Der. At-Taghabun ayat 16 ya. At-Taghabun itu At-Taghabun, kemudian surat sebelum At-Taghabun, surat At-Taghabun tentang keluarga itu At-Tahrim. Tentang keluarga itu semua. At-Taghabun, Az-Zukhruf, At-Taghabun sama At-Tahrim. Nah, itu Al-Jasiyah sama At-Tahrim itu tentang keluarga semua tuh. Coba baca. At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Lihat, siapa orang yang beruntung? Yang terbebas dari kekikiran. Kikir. Tetap kan? Kita diminta oleh bertakwa semampumu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi tetap berinfaklah kamu untuk dirimu, bahasanya untuk dirimu. Untuk menunjukkan agar kita kebaikan yang kita kerjakan itu bukan buat orang sebenarnya, buat siapa? Buat sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau kita nggak mengerjakan kebaikan, berarti dia pelit buat siapa? Dirinya sendiri. Kan selama ini mindset kita berbuat baik untuk orang lain. Apain gue capek-capek? Begini aja dapatnya saya. Udahlah. Males, jadi bakhil, jadi pelit. Iya. Jadi ketika kita berbuat banyak memberi pada istri, sebetulnya secara tidak langsung kita buat dirinya, buat sendiri ya. Oh iya. Jadi Ustaz, mungkin satu hal yang kadang-kala kan masalah-masalah itu diawali dari hal yang sebetulnya sepele gitu Ustaz ya, sepele kaitan dengan penunaian ini yang tidak ditunaikan gitu ya. Hal-hal seperti itu sebetulnya kalau dalam rumah tangga gitu ya. Ini mungkin jadi pengetahuan umum juga ya bagi setiap keluarga di Indonesia lah khususnya. Pekerjaan domestik di rumah itu kan kalau kita melihat secara umum itu tugasnya istri gitu kan. Di luar suami. Sebetulnya demikian sudah tepat atau seperti apa sebetulnya Ustadz? Kalau kaitan dengan pembagian tugas di dalam rumah tangga tuh. Jadi langkah pertama yang harus kita perbaiki itu jangan anggap pekerjaan rumah itu sepele. Iya. Allah menyebutnya perjanjian rumah tangga itu misakon golid. Perjanjian yang berat. Nggak main-main itu. Mereka sangat-sangat salah kalau memberesin rumah dianggap sepele. Sangat-sangat salah kalau kita nganggap pekerjaan di rumah menyenangkan suami sepele. Alah gitu aja, hal kecil aja udah ribut. Iya. Dan akhirnya kita jadi apa? Meremehkan sesuatu yang Allah perintahkan. Karena kewajiban istri bukan beresin rumah, bukan masak, bukan nyuci, tapi taat sama suami. Taat sama suaminya. Iya. Kalau kata suami cuci piring, ya cuci piring. Kalau kata suami masak, ya masak. Kalau kata suami, mah pakai pembantu, alhamdulillah. Fokuslah ke suami. Iya. Yang terjadi nggak begitu kan? Ketika sudah ada pembantu, fokus kepada apa yang dia mau sebagai seorang istri. Mulailah dia aktif di luar. Kenapa? Ketika dulu belum ada pembantu, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi tidak fokus kepada suami. Iya. Muncul problem berikutnya kan gitu. Iya. Tapi sebagai seorang suami juga harus bijak. Makanya lo berikan pemahaman kepada suami. Hati-hati, istri-istrimu bisa jadi musuh. Fahzaruhum, hati-hatilah pada mereka. Lanjutan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru. Jika engkau memaafkan, jika engkau menyantuninya, jika engkau mengampunkan, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disuruh apa oleh Allah? Marah. Disuruh apa oleh Allah? Kita maafkan. Maafkan. Santuni.
Iya. Kalau tadi Ustadz kan tadi istri itu kewajibannya adalah taat pada suami gitu. Apakah setiap suami yang diucapkan oleh suaminya begitu harus tetap taat atau ada batasan-batasan? Kalau misalnya mengarahkan kepada yang tidak baik, nah ini seperti apa begitu? Kok udah jelas. Kata Rasulullah, as-sam'u wa ta'atu. Taatnya seorang muslim ya, selama tidak maksiat. Iza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Ketika diperintahkan maksiat, maka tidak kewajiban untuk taat. Tidak wajib ya kalau suami menyuruh sesuatu yang ya, selama itu nggak ada larangan. Justru peran istri kalau melihat suami seperti itu gimana, Ustaz? Ya harus bersyukur bahwa dia masih punya kebaikan buat suaminya. Oh. Kan tadi perbuatan baiknya bukan buat suami, buat siapa tadi? Buat diri. Buat dirinya sendiri. Kalau masih istri menyaksikan gitu ya, suaminya menyuruh untuk berbuat hal yang menurut istrinya itu tidak baik nih. Apa contohnya? Posisinya Jangan pakai bahasa-bahasa abstrak gitu. Karena kan, apa ya? Nah iya, apa contohnya? Misal suami menyuruh istri untuk apa ya? Kalau jadi lupa ya. Misalkan untuk gini Ustaz, misalkan untuk tidak mengenakan pakaian yang syar'i misalkan. Itu kan jelas kan maksiat itu. Jelas itu kan. Posisi istri seperti apa Ustaz? Ya, nggak pada taat. suami harus tidak taat dan Iya. Tapi kalau dia belum pemahaman bagus, ya berikan pemahaman kepada suami. Berikan pemahaman dulu, penjelasan. Iya. Itu. Kan ada contoh jamaah pengajian. Selesai ngisi pengajian, dia bilang, "Ustaz, jangan pulang. Saya mau cerita ada apa." Bisa nggak saya berdoa? Enggak, saya bilang harus bawa teman. Kenapa, Ustaz? Ya takut timbul fitnah. Kan kita nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Iya, kata kita ngapa-ngapain, orang lain dari jauh beda tuh persepsinya. Iya betul. Oh gitu, Ustaznya. Ya, dia bawa temannya. Ya, masih di masjid, cerita dia. Suaminya ketemu oleh dia di baju suaminya foto perempuan dengan anak kecil. Ternyata sudah nikah lagi suaminya. Saya masih gimana Pak Ustadz? Ibu yang ngalamin, ibu punya masalah nanya ke saya, gitu loh. Maksudnya saya ingin berikan pemahaman dulu bahwa solusinya ada pada mereka berdua, apapun keputusannya. Sekarang ibu mau apa? Saya bilang mau cerai. Kalau mau cerai, ibu langsung ke pengadilan agama, selesai. Nggak mungkin Pak Ustadz, anak kasihan. Oke, kalau gitu berarti bertahan. Kalau bertahan, boleh jadi ini pandangan saya. Kan kamu sering ngomong sama saya, mau pengajian dilarang sama suaminya, nggak boleh pakai kerudung. Sehingga dia bilang ke rumah temannya, di rumah teman baru pakai kerudung, baru ke pengajian. Setiap dia mau pengajian bilang ke rumah temannya, dibawa kerudungan di tasnya, dia sampai rumah teman, dia pakai kerudung, baru ikut pengajian. Nah sekarang ini alasan dia kenapa kamu larang-larang keluar rumah, karena buat ngurusin suami. Bener nggak? Bener itu, taat harusnya. Nah sekarang sudah istri kedua, berarti sudah ada yang ngurus. Kamu bisa fokus pengajian. Kok Ustadz gitu jawabannya tuh? Kan jadi mau apa jawabannya? Saya bilang teh. Kan saya cuma ngasih pendapat. Iya. Bukan, karena kebanyakan orang bertanya bukan cari kebenaran, ingin dibenarkan tindakan dia dengan kondisi yang terjadi. Iya. Wajar dong Ustadz kalau saya nyari pasangan yang baru, kan begitu. Ingin dibenarkan. Kamu udah kesel sama pasangan yang sekarang. Iya. Nyari dukungan Ustaz ya. Nyari dukungan. Jadi begitu, beda banget ini kan. Itulah dia. Iya. Iya kan? Akhirnya jadi bisa bilang, terserah ibu mau apa silakan. Ini juga pendapat saya bilang. Hanya pendapat, masukan aja. Ternyata 3 bulan dia nggak ngaji-ngaji. Oh saya pikir udah selesai, bubar cerai. Ternyata apa? Datang lagi dia. Dari jauh, dari pengajian, saya kan ngisi pengajian, dia ngasih kode sambil senyum-senyum ke saya teh, ngasih kode senyum, jangan pulang dulu gitu. Kan jadi aneh kan kalau orang lihat tuh kan kesannya tuh main-main sama saya gitu kan, Ustadz dimainin gitu, senyum-senyum, Ustadz ngasih kode.
Pas itu saya pulang, Ustadz kenapa mau pulang lah? Kan udah selesai pengajian. Ustadz saya ngasih kode, ya bukan begitu. Orang lain lihat ibu tuh bukan ngasih kode Ustadz yang pulang. Kesana teh ibu teh lagi kasemsem sama saya. Gitu. Ustadz mau dipulgar, biarin saya bilang. Saya ngomong padanya, saya bilang. Cerita dia, ternyata saya nggak cerai Pak Ustadz. Oh, subhanallah. Kenapa? Iya pas saya langsung kasih lihat ke suami, suami itu wah minta maaf kalau macam, bahkan siap menceraikannya. Lalu saya bilang ke dia bilang, kalau kamu menceraikan wanita itu, kamu menyakiti dua wanita, saya dan dia. Dah, cukuplah saya yang disakiti, kamu jangan nyakiti wanita itu. Apa setelah itu, wah suaminya hormat, ke pengajian diantar, ikut ke DT, rajin sampai jadi soleh. Apapun keinginan istri pertamanya dipenuhi oleh dia, jadi orang soleh. Makanya saya angkat tangan, Bu. Subhanallah, Allah memberikan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan belum tentu pengalaman dia bisa kita terapkan. Yang ada capek, ya kan beda masalahnya, beda kasusnya, beda kondisi, beda kondisi. Walaupun dia seorang ustadz sekalipun, bisa. Karena Allah berkehendak siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan sampai sekarang langgeng. Kadangkala satu hal yang tidak disukai oleh seorang perempuan itu kepada laki-laki, jangan cemburuan katanya Ustaz. Kemana-mana kalau misalkan ini diawasi, dekat dengan ini dicurigai gitu ya. Padahal di satu sisi tadi Ustaz sampaikan di awal juga ya, bahwa di laki-laki itu jangan dayut tadi Ustaz ya. Jangan kemudian tidak cemburu gitu ya kalau melihat istri mungkin dekat dengan lawan jenisnya dan sebagainya. Hal itu tuh harus seperti apa Ustaz? Sampaikan pada istri bahwa sikap cemburu kita tuh bukan hal yang negatif gitu sebetulnya. Iya, pakai prolog, jangan ujung-ujung marah. Oh, jangan marah. Iya, prolog sampaikan. Iya. Dengan langkah mengajarkan, kan kewajiban suami mengajarkan istri. Iya. Makanya niatnya luruskan dulu, perbanyak istighfar, kemudian bahasanya juga jangan terlalu emosi. Iya. Karena tadi reaksi sangat bergantung aksinya. Bismillah. Kalau ternyata sudah disampaikan masih juga begitu juga, ya life is choice, pilihan. Mau lanjut, mau bubar, mangga. Selesai. Tapi ada beberapa kasus juga ini Ustadz, ketika misalnya seorang suami begitu Ustadz, yang udah saya di rumah aja sebagai istri gitu, silakan untuk berkarir, nah gitu. Ada juga kan yang melihat juga gitu fenomena-fenomena yang terjadi saat ini juga begitu Ustadz, laki-lakinya di rumah mengurus keluarga atau mengurus rumah begitu, tapi ada istrinya yang di luar gitu berkarir dan berjenjang. Nah ini apakah hal tersebut ini dibenarkan atau seperti apa begitu seharusnya? Jadi kita jangan menyimpulkan kasus yang terjadi, semua sepakat nggak mereka berdua. Kan dia bekerja seizin suami. Kan dalam pendapat ulama boleh sih bekerja seizin suami. Cuman dalam bab yang lain akan dibahas suaminya. Kenapa? Ya di mana-mana kewajiban mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Perlu ada kesepakatan terlebih dahulu gitu Ustaz. Kalau itu kan kesimpulan kita ngelihat orang hidup orang begitu. Kita simpulkan seharusnya suami itu. Lah, kalau suami dan istrinya sepakat hal itu terjadi, masalah nggak bagi dia? Masalah nggak bagi mereka? Tidak. Jangan sampai kita jadi ngerecokin rumah tangga orang gara-gara kesimpulan kita. Iya. Itu lihat bapak, dia baju masih kotor dijemur. Istri gimana itu kok kayak begitu ya tetangga kita ya? Sama bapaknya dilap kacanya, ternyata kaca yang kotor. Paham nggak? Paham. Sudut pandangnya. Dia ngelihat baju kotor tuh karena kacanya kotor. Jadi kesana bajunya kotor, dilap sama suaminya kacanya, sehingga kelihatan bajunya bersih. Astagfirullah, nuduh. Itu ternyata analogi ya. Saya kira tadi cerita Ustaz. Betul ya, kadang-kadang mata kita yang diri kita yang kotor gitu ya. Bukan, kacanya. Kacanya ya.
Karena nggak dibersihin, berarti dia juga isi nggak baik kan, rumah gitu. Iya benar. Cuman suaminya senyum, suaminya nggak marah, bagus. Nah kan mengajar tadi kan gitu kan, berikan pengajaran pada istrinya supaya tidak menyimpulkan kehidupan orang lain gitu. Tuh hari Mamah mah lihat yang benar nih, kaca yang kotor, kaca kita mau gitu, jadi ketawa mereka berdua gitu, gara-gara nyimpulin aja kan gitu kan. Kita paling suka jadi komentar pengamat, komentator ketimbang, karena nggak akan ditanya perbuatan mereka oleh Allah ke kita, tapi yang ditanya perbuatan kita sendiri oleh Allah. Kayak, Ustaz, istri nggak soleh, kenapa? Nggak bisa masak. Suaminya protes nggak? Enggak, kok kamu yang protes? Suaminya nggak protes? Iya. Kan zaman sekarang kan online terus belinya, online gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya nggak punya skill masak juga nggak apa-apa Ustaz ya? Selama suaminya Ridho. selesai. Apapun itu ya. Ya apapun itu. Ya kan? Kayak di rumah tuh anak saya yang pertama, Abi mau makan malam pakai apa? Kenapa gitu teh? Mau online. Yang ngomong gitu bukan Abi mau pesen apa, sekali dengan duitnya gitu. Seserian kita berdua gitu. Jangan dianggap itu sebagai sebuah aib atau kekurangan. Ini kan dalam rangka membangun keharmonisan keluarga. Gitu. Ya siap teh, beli itu aja ya. Nah ini Abi nyumbang gitu. Jadi jangan dianggap sesuatu yang itu negatif, selama itu buat kebaikan. Kan tadi berbuat baik kita untuk siapa? Untuk diri tadi. Diri sendiri. Karena kita capek berpikir, saya capek berbuat baik sama dia mulu. Enak di dia, enak di saya. Begitu terus, capek hidup kayak gitu. Makanya cepet tua wajahnya. Dan yang paling banyak cepet tua tuh perempuan. Karena apa? Perempuan never forget. Oh iya, tidak pernah lupa tadi ya. Iya, laki-laki never remember. Pas berarti ya. Usia 35, usia 100, kan boros amat itu. Iya. Allahu Akbar. Mungkin ada pada sisi-sisi yang gimana Ustaz ketika... Makanya tetap kita sebagai suami, sebagai pasangan, sering menyatakan cinta. Kan baik dibilang gombal, nggak apa-apa sama istri sendiri mah, ngomong aja cinta. Umi, abis sayang Umi, gombal. Itu gombalnya, dia juga gombal, seneng sebenarnya. Kan dibilang, kamu gombal mah, begitu nggak ada suaminya dia ngaca gitu. Apa yang diucapkan suaminya? Wah bener ya. Betul. Jadi jangan marah langsung dicurigai kadang Ustaz. Ada apa nih? Asal jangan ditanggapi. Kan kalau misalnya dicurigai berarti ada cemburu. Kebaikan. Iya. Kayak ada kasus saya cerita. Gitu kan. Ada istri bilang ke suaminya 10 tahun dia hidup baru mencintai suaminya. Jadi 10 tahun kemana aja? Kalau kita begitu sakit nggak? Sakit. Iya. Tapi suaminya berpikir lain. Alhamdulillah akhirnya cinta juga dia sama gua. Kan gitu. Karena dia hidup untuk masa apa? Masa depan. Alhamdulillah cinta juga dia. Coba. Ya, ngapain mikirin yang sudah terjadi ya? Iya. Karena kalau kita nginget masa lalu capek. Lihat mobil, kaca apa yang madep belakang? Spion. Gede kecil. Cuman kebutuhan hungkul. Coba bayangkan kalau supir mengendarai mobil, lihat spion terus, apa yang terjadi? Celaka, nabrak. Iya. Dibutuhkan buat parkir, ambil pelajaran masa lalu. Sebagai tadi supaya kita nggak celaka. Kan parkir begitu, pakai spion supaya nggak celaka. Iya. Kan kejadian juga sebenarnya cerita ke Kang Dery sama Kang Dava. Suami istri, usianya belum 30 tahun, punya anak 1. Terus dia curhatan tentang keterbukaan. Yuk kita main buka-bukaan yuk, biar kita bisa nerima apa adanya dan kita bisa jalan rumah tangga dengan apa adanya. Oke. Suaminya dulu cerita lah masa lalunya dia, gonta-ganti pacar, perbuatan apapun diceritakan ke saya tanpa ada ditutupi. Apa yang terjadi? Istrinya langsung ilfil dan minta cerai, bubar rumah tangga, cerai. Berarti perlu ada batasan juga gitu, Ustaz. Iya, kalau udah masa lalu sudah tutup. Tutup aja ya. Dan jangan dibilang pasangan kita kalau nggak menceritakan masa lalu dianggap berdusta. Lah, kan dia nggak ngomong. Di mana dustanya? Kalau dusta dia ngomong tapi nggak benar, nah itu dusta. Sementara dia nggak cerita masa lalunya, dustanya di mana? Kan kata Rasul, aib itu harus diapain?
Tutup ya. Selesai. Jangan ditanya-tanya juga ya Ustaz ya. Itulah dia. Siap mental nggak? Kan kalau jadi ibu siap, suka nggak suami yang jujur? Suka Pak Ustadz. Siap nggak suami jujur? Kelah Pak Ustadz, jujur apa dulu? Begitu katanya. Iya. Nggak siap juga kalau suami yang jujur. Jadinya dia yang minta, dia yang ini menderita itu. Satu lagi ada istri yang curhat sama saya, dia kesal sama suaminya. Kenapa? Ibunya yang diutamakan kepandang dia dengan anaknya. Iya. Saya bilang, ibu punten, hari nafkah lahir dipenuhi enggak? Ya insya Allah Pak, kalau itu mah penuh karena masing-masing kasih mobil sama suami. Apalagi yang kurang? Secara batin, alhamdulillah Pak Ustadz. Tapi dia lebih pentingkan ibunya. Oh berarti kamu lebih suka suami kamu dekat sama wanita lain daripada ibunya? Astagfirullah. Bersyukurlah, karena memang pintu surganya anak laki-laki adalah berbakti sama ibunya. Sampai Rasul 3 kali, ibumu, baru bapakmu. Bersyukur dapat suami yang luar biasa ke ibunya. Maka jangan pernah ngebandingkan istri dengan ibu mertua, jangan. Orang kalau suruh milih antara ibu dengan istrinya, dia akan milih ibunya. Kenapa? Ibunya nggak tergantikan. Kalau istri bisa nyari lagi, benar nggak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Makanya kata para ulama, anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik suaminya. Makanya kalau udah menikah anak kita yang perempuan, bapak orang tuanya, ibunya, jangan ngerecokin rumah tangga anak yang perempuan. Sudah. Kecuali kalau dia ada kemaksiatan baru tegur. Selama itu enggak, udah. Selalu arahkan ke anak yang perempuannya, gimana menurut suami kamu? Coba minta izin sama suami kamu. Coba ngobrol sama suami kamu. Arahkan. Ya. Pada diem aja ih. Kadang-kadang karena Ustadz berbicara tuh jadi speechless gitu, bingung gitu. Enggak, kalau Kang Dapat speechless, wah paham, belum pengalaman, jadi masih ilmu nih. Iya, ilmunya kalau banyak. Kang Dery kan beda. Iya. Saya jadi mikir banyak hal. Jadi kayak termentahkan gitu. Ya iyalah, karena selama ini kan kita berpikirnya kebiasaan orang. Iya. Harusnya bagaimana Rasul contohkan. Makanya pakai dalil. Kita buka. Ilmunya kita cari. Rasul mengalami anaknya bercerai. Jadi dia sebagai bapak yang anaknya bercerai sudah ngalamin sikap seperti apa? Subhanallah. Kan Zainab bercerai dengan suaminya masih kafir. Oh iya. Dilamar oleh banyak sahabat, Zainab nggak mau karena masih cinta dengan suaminya. Cuman karena dia masih kafir. Akhirnya kejadian perang. Dia ditangkap, dikejar-kejar di Madinah. Dia bersembunyi di rumah Zainab. Lindungi aku. Disuruh masuk Islam oleh para sahabat, nggak mau dia. Kenapa? Nggak mau masuk Islam karena gara-gara nyawanya terancam. Maka dia pulang ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanah yang diamanahkan dia kembalikan semua hutang-hutang, kemudian dia balik lagi ke Madinah dan masuk Islam dan menikah lagi dengan Zainab. Zainab udah menolak sahabat-sahabat yang datang melamar, memang. Bagaimana wise-nya bapaknya, luar biasa. Tidak merecoki urusan anak. Karena dia udah paham anaknya udah dididik dengan agama yang benar, dengan iman yang benar, pasti akan berbuat yang insya Allah dengan rahmat Allah. Selesai. Makanya wajar Nabi Baginda mengatakan, kalau Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Kenapa Baginda mengatakan? Karena yakin Fatimah tidak akan pernah mencuri. Kenapa? Sudah paham. Iya. Insya Allah, jadi kesimpulannya banyak memberi, Kang Daro ya. Iya. Banyak memberi, jangan menuntut. Selama ini kita banyaknya menuntut. Terus juga jangan punya selap-selip dompet. Istilahnya ada uang nggak ada, apa selipan ada gitu. Udah nggak bohong itu. Karena mah nafkah yang paling abdol, sedekah yang paling abdol bagi seorang laki-laki apa? Memberi nafkah yang keluarga. Itu paling abdol. Oh iya. Itu ngasa-asa. Gitu. Kadang-kadang di rumah juga begitu. Mi, ayo kita keluar makan. Emang ada duitnya?
Ari Umi kalau Abi ngajak berarti ada uangnya Umi. Ketawa semua. Iya benar juga ya, iya. Kalau nggak ada uang ngapain ngajak gitu, nggak ada duit gitu. Betul. Iya. Gitu. Bagaimana kita menciptakan rumah tangga? Ya apa ya? Bukan easy going, apa ya? Nikmati aja, bukan easy going. Saya nggak suka karena semua segala sesuatu adalah dari Allah. Gitu aja. Iya. Kita jalankan sesuai dengan perintah Allah. Bismillah. Udah gitu aja. Kayak di rumah, Abi, Umi nggak mau masak segala macam, udah selesai, nanti aja nggak usah. Jadi belum masak ya, udah ganti baju, suruh anak panggil ke atas, kita makan keluar, mantap. Dia ke atas, kita buka dompet, ngeliat anggaran dulu, gitu. Dah. Mikir-mikir dulu gitu. Bukan anggarannya, makan apa yang cocok dengan anggaran saya, selesai. Tapi nggak dibatalkan acaranya, apa? Beli nasi goreng 3 bungkus, ber-6 kita makan, ber-5. Kalau itu yang kecil belum lahir, ber-5 kita makan. Di 3 bungkus dihijikan kita makan. Kenyang saya, karena anak saya suap saya sudah 5 huap. Gehu kata anak saya, gehu gede huap katanya. Oh iya benar. Enggak bercanda. Begitu. Kan dibikin cukup oleh Allah dengan 3 bungkus tuh ber-5. Kenyang semuanya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Barokah dari Allah. Kan itu. Kan kisah Rasul ada kan, yang ketika pada kelaparan semua datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, cuman ada kambing, gak cukup banyak orang, tetap disembelih. Dan ternyata bisa ngasih ke Fatimah, bisa ngasih ke sahabat-sahabat yang kelaparan Rasul, sampai Abu Ayyub bingung gitu. Itulah barokah dari Allah. Berkah. Maka jangan khawatir, kita punya Allah gitu. Karena kadang-kadang kita kalau ada masalah, solusinya kita yang ngurusin juga gitu. Padahal solusinya dari siapa? Dari Allah. Makanya ngadu ke Allah aja, curhat ke Allah, terus kita kerjakan. Dah berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, alhamdulillah kulihal. Kan seorang sahabat nih, dia ingin bersedekah. Dia malam-malam supaya nggak ketahuan orang di sedekahnya, ditaruh di depan rumah seseorang. Ketahuan besok paginya, dikasih tahu sama sahabat yang lain, rumah yang kau bantu itu adalah rumah pelacur. Apa jawaban dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, nggak kapok dia, terus berbuat lagi. Ternyata rumah pencuri. Lagi-lagi dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nggak kapok, ini pentingnya, nggak berhenti berbuat baik. Taruh lagi, ternyata orang kaya. Ngadulah sahabat ke Rasul tentang kisah sahabat ini. Apa kata Rasul? Semoga uang yang diterima oleh wanita itu membuat dia berhenti dari pekerjaannya. Semoga uang terima pencuri itu membuat dia berhenti dari mencurinya. Dan semoga ini pelajaran bagi orang kaya bahwa membantu orang lain adalah amal ibadah terbaik bagi orang kaya. Gagal nggak? Tidak. Padahal sasaran salah nggak? Salah. Tapi ternyata Allah kehendak Allah semuanya. Iya benar, insyaallah. Masya Allah Ustaz, ya. Alhamdulillah hari ini banyak memberi. Tadi komunikasi yang baik juga itu jadi kunci ya Ustaz ya. Jadi kunci, jangan pakai emosi gitu ya. Harus tetap. Makanya bercandanya istri dan suami itu namanya zikir padahal. Zikir ya, Masya Allah. Dihitung. Ledekin istri, Mi keep smile. Gimana Kang Dafa, ada hal yang ingin disampaikan terakhir Kang Dafa pada Ustaz? Masya Allah. Tentunya Alhamdulillah Ustaz, banyak sekali ilmu, ibrah juga pelajaran gitu. Banyak bahwa juga tentunya dalam menjalani rumah tangga ke depannya juga perlu ada persiapan, terlebih lagi ada ilmu tadi. Learning by doing. Nah itu yang penting, learning by doing. Betul. Udah, jangan nunggu tanggal mainnya. Masya Allah. Mohon doanya berarti Ustaz ya. Amin. Doa ti heula wanita. Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Mari kita doakan ya sahabat MQ ya. Amin. Insya Allah sesaat lagi tunggu tanggal nikahnya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini jadi jalan jariah juga untuk Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga ini jadi apa ya? Jadi bekal untuk kita Dafa ya bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang insya Allah tadi sesuai dengan perintah Allah. Terima kasih Ustaz. Lain kesempatan kita silaturahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.